Halo, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Salam damai selalu, salam sejahtera, salam kebajikan. Balik lagi sama saya Peter di channel B4. Nah, sekarang kita mau bahas lagi DISC ya, tentang influence. Ya, kita udah bahas tentang dominan. Sekarang saya mau bahas influence aja ya, karena kemarin pembahasan DISC dan dominan saya gabung, ternyata durasinya sangat panjang ya, saya juga sampai kaget. Nah, ini sekarang saya bahas influence-nya aja ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, apa sih influence itu? Influence itu orang yang dapat mempengaruhi orang lain ya, karena karakter I ini memiliki pengaruh yang besar bagi sekitarnya ya, kepercayaan dirinya, antusiasmenya, selera humornya, dan optimismenya membawa semangat bagi lingkungannya. Jadi dia ini orang yang bawa keceriaan ya. Kalau misal tipe yang lain tuh ada nggak ada orang itu ya mungkin nggak ngaruh apa-apa. Aura kehadirannya gitu ya. Tipe lain ya nggak ngaruh. Tapi kalau nggak ada tipe ini nggak rame gitu, nggak ada lu nggak rame gitulah ya istilahnya mah. Extrovert ya, ini udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Dia juga mudah melibatkan perasaan pada setiap aktivitas pekerjaannya ya. Ya, mereka itu justru senang dengan orang-orang yang baru. Ya, mungkin bagi orang lain sih mungkin agak canggung ya ketika berhadapan dengan orang baru ya. Bahkan mungkin agak nggak nyaman dan males gitu kalau berhadapan sama orang baru, tapi tidak dengan orang tipe I ini ya. Ya, ini juga sama ya, sudah saya jelaskan di yang tipe D video kemarin ya. Sama kayak extrovert sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Nah, tipe ini juga bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan sekaligus ya. Kayak misalnya ibu-ibu di rumah ya, sambil gendong anak, setrika baju, sambil nonton novela, dan sambil teleponan sama ibu-ibu arisan lainnya. Jadi berapa pekerjaan tuh? Gendong anak, setrika baju, nonton TV, telenovela, teleponan sama ibu arisan, ya minimal 4 bisa tuh dia. Itu multitasking. Melakukan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu. Nah, sekarang keunggulan tipe I itu apa aja sih? Ya, sebagai negosiator yang handal, orang-orang dengan kepribadian I ini memiliki kemampuan persuasif yang bagus. Mereka menyukai popularitas sehingga mereka sulit menerima penolakan dari orang lain. Mereka bisa mengulik kelemahan orang hingga bisa dengan mudah masuk melalui celah itu dan menggolkan negosiasi tersebut gitu ya. Jadi memang bisa baca ya dalam tanda kutip ya, dengan mudah mengulik kelemahan orang gitu. Nah, bisa aktif mengajak kelompoknya untuk brainstorming, untuk cari solusi dari masalah-masalah yang ada. Jadi cari solusi bareng-bareng ya. Nah, kalau yang tipe D kemarin itu kan solusi itu hampir dari D sendiri ya. Kalau dia itu pengennya ya bareng-bareng aja. Mampu berkomunikasi secara spontan, ekspresif, secara emosional. Dari gerakan tubuh dalam berbicara juga sangat mempengaruhi lawan bicaranya. Ya memang sih ada ya, gerakan-gerakan tubuh yang sangat mengganggu sih ketika orang berbicara. Ya memang itu harus dipelajari ya untuk dalam tanda kutip menaklukkan lawan bicara ketika negosiasi atau dan sebagainya gitu. Jadi gerakan tubuh juga bisa menunjang ya, menunjang komunikasi. Ya, intuisinya bagus. Intuisi itu insting lah istilahnya mah ya.
Jadi kalau ada kejadian ngedadak gitu, dia dia nggak gampang panik. Dia akan cepat improve kalau ada apa-apa. Oh, ya udah coba kalau digini aja bisa nggak gitu. Kalau kalau gini gimana gitu ya. Kalau ada sesuatu yang belok gitu, coba diginiin, coba digituin ya gitu, gampang ya, berimprovisasi. Nah, kalau ada jadwal kegiatan yang rubah-rubah, dia juga cepat beradaptasi ya sama kayak improvisasi tadi ya. Untuk manajemen waktunya dia melakukan pendekatan yang terbuka ya, di bawah santai, jadwal ganti ya wis no problem gitu. Ya, saya sering ngalaminnya tuh ketika waktu jadi guru tuh tiba-tiba jadwal ngajar ngajar berubah. Ya udah kita harus siap gitu. Nah, orang I itu jagonya. Jadwal ngajar berubah, ya udah siapin materinya buat yang ini ya gampang gitu. Nah, ini juga sama dengan tipe D ya. Tipe D juga bisa memotivasi orang lain. Udah pernah saya jelaskan. Ya, membawa energi dan rasa senang untuk tim. Ya, membawa suasana jadi hangat. Ya, makanya itu yang tadi saya jelaskan, yang ada lu nggak rame gitu. Auranya kalau nggak ada dia tuh kayaknya padam gitu. Nah, ini kelemahan tipe I kita belajar ya. Nah, sebenarnya segala sesuatu yang terlalu itu memang nggak baik ya. Terlalu percaya kalau orang itu bisa diandalkan, terlalu percaya kalau situasinya tidak seburuk yang dibayangkan. Ya untung sih kalau emang begitu, tapi kan nggak selalu setiap situasi itu memang baik-baik saja ya kan. Kalau kalau memang tidak baik-baik saja gimana gitu. Jadi harus realistis juga kan, apalagi zaman sekarang ya. Terlalu percaya sama terlalu optimis sama orang atau keadaan zaman sekarang juga ya, ya istilahnya mah harus realistis lah gitulah pokoknya mah ya. Nah, kadang-kadang karena terlalu senang berinteraksi dengan orang, seringkali tuh dia jadi lupa waktu. Ya, sehingga pekerjaan utamanya terbengkalai ya. Jadi kalau apa udah dijelaskan tadi ya, menggampangkan ya, terlalu percaya situasinya baik-baik aja gitu, karena terlalu pede jadi ya prioritasnya terganggu gitu. Karena kalau udah asik gosip ya lupa waktu, jadi kesulitan membatasi waktu dengan orang lain dengan pekerjaannya ya. Firasat memang kadang memang diperlukan, tapi kalau terus-terusan pakai firasat dibanding perencanaan yang diperlukan, maka ya itu juga akan mengganggu alur yang ada ya, apalagi kalau melibatkan orang-orang yang saklek. Saklek teh apa, strict itulah. Kalau saklek strict, kalau apa ya, nggak biasa hal-hal yang tiba-tiba belok sana tiba-tiba belok sini gitu ya, kudu atur sesuai jadwal. Nah, kalau itu ketemu dengan orang begitu ya, ya pasti bakalan ribut ya. Kalau mereka dipasangkan berdua dalam satu tim, itu seru tuh. Yang satu isi going kemana-mana, santai, rubah-rubah, sana sini. Yang satu jalannya tegak lurus, terus fokus, cepat, tegas. Wah, what a great team lah itu mah ya. Eta mah. Nah, ini juga sama seperti tipe D ya, orangnya nggak suka terlalu detail ya, sama ya. Ya, ini karena terlalu banyak ide-ide baru ya, banyak bertemu dengan orang-orang baru, banyak ini itu, maka orang tipe ini tuh jadi suka kurang fokus gitu dalam menghadapi suatu hal gitu. Ya memang kadang banyak kepala memang ada bagusnya, tapi juga
banyak ide yang muncul untuk memecahkan suatu masalah juga ya. Terlalu banyak ide juga bisa memunculkan masalah yang baru ya. Makanya perlunya tipe D di situ ya. Ya, ini tipe I kan ingin selalu tampil baik ya di depan semua orang ya. Jadi dia tuh gak mau cari resiko, membuat keputusan yang beresiko itu dia akan menghindarinya. Jadi dia sering jadi fasilitator atau mediator aja lah. Untuk keputusan yang beresiko mah buat tipe D aja lah, dialihkan pada tipe D aja lah. Dia mah play safe saja lah. Nah, ini pengalaman saya sendiri ya, saya pernah ya mungkin atau saya lebay gitu ya. tapi saya pernah ngerasa stres tau gak deket orang-orang yang terlalu banyak ngomong deh. Apalagi kalau ngomong yang berapi-api gitu ya, pakai emosi. Ya maksudnya bukan emosi marah gitu, tapi ya emosi kan banyak ya. Ya salah satunya emosi marah, emosi senang, emosi sedih, semua kan emosi ya. Ngomongnya berapi-api dengan emosi. Mending kalau yang diomongin itu hal-hal yang penting gitu ya, yang berguna gitu ya, masih mending lah. Ini tuh seringnya tuh omong yang gak penting pisan gitu. Tapi kalau sama orang tipe ini teh seolah-olah bahan omongannya itu penting banget gitu. Asli pernah ngerasa pusing bener sama orang-orang model kayak gitu teh. Belum lagi ya kalau dia tuh ngejoke gitu ya, joke receh, joke sampah, aduh dia ngakak ngerasa paling lucu tapi candaannya teh aduh garing pisan gitu. Pernah gak sih kalian di posisi seperti itu gitu? Kita cuma bengong, lucunya apa gitu, garing pisan ya, jadi awkward sendiri gitu. Awkward sendiri, jadi ngerasa canggung sendiri, ngerasa aneh sendiri ngelihat ngelihat dia ketawa dengan joke-nya sendiri padahal nggak lucu gitu. Asli dah itu. Ya karena dia kan ekstrovert ya. Tadi juga saya pernah tadi juga barusan saya jelasin gitu ya. Yang ngomongnya keras, semangat gitu ya. Nah, tapi dalam hal yang negatif pun ya kebalikannya ya, dia pun sama sangat emosian gitu. Dia nampilin apa adanya emosi dia, kalau marah ya marah gitu dan pakai emosi gitu. Nah, cara menghadapi orang tipe I itu gimana sih? Ya udah jelas ya, karena dia tipe sosialita ya. Ya kasih waktu luang gitu untuk sekedar berinteraksi, say hi atau apa gitu, mendengarkan aspirasi-aspirasi mereka. Mereka akan senang gitu dan kita akan mendapat kepercayaan mereka lebih gitu kalau kita kasih waktu kita buat mereka. Ya, sediakan tugas di mana mereka itu punya kesempatan untuk membangun relasi dan berhubungan dengan orang lain dari beragam latar belakang lah. Jadi penugasannya harus cocok dengan karakter dia ya. Berikan bimbingan dan arahan yang jelas termasuk deadline. Jadi kalau tanpa deadline itu ya mereka seringnya ngelantur kemana-mana dan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kalau dibiarkan. Nah, pekerjaan yang cocok ya sudah jelas ya, ini mah brand ambassador, artis lah, makelar lah, humas, sales sudah jelas ya ini mah. Ya, mungkin segitu aja tipe yang I ya. Nanti akan kita lanjutkan tipe yang S ya. Ini baru 2 tipe. Kita lihat ini udah berapa menit ya. Saya juga penasaran udah berapa menit ya. Oke lah kalau gitu sekian dulu dari saya ya.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuh kan 15 menit. Oke ya, yuk bye-bye cuy.